Ya, jadi untuk SFD ini adalah keseluruhan beban melintang pada suatu batang. Nah, karena batangnya kali ini horizontal, maka SFD itu adalah beban-beban vertikal. Ya, jumlah beban vertikal gitu. Nah, di sini buat SFD kita akan buat sedetail mungkin, tapi nggak per meter ya, karena untuk efisiensi waktu juga. Pertama kita mulai dari D0. D0 ini berarti gaya lintang yang ada di jarak 0 meter. Nah, kita ambil dari kiri, berarti jarak 0 meter ada ini. Di ujung tumpuan dia hanya ada satu beban vertikal, yaitu 2 Newton ini. Maka D0 adalah, karena dia raknya ke bawah ya, jadi minus 2 dikali sin 60, kita ubah jadi vertikal. Jadi dia dikali sin 60. Nah, dapat nilainya min 1,732 Newton. Lalu karena dari jarak 0 sampai 4 meter gak ada gaya vertikal lain, gak ada gaya ke bawah maupun ke atas, maka 0 sampai 4 itu sama. Kita skip aja 1, 2, 3 langsung ke D4. D4 sama dengan D0 sama dengan min 1,732 Newton. Nah, terus setelah ini kita akan masuk ke beban merata. Di sini ada beban merata yang bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita bisa bagi, kita bisa bagi jadi 3 bidang. Ada segitiga dan ada 2 persegi panjang. Nah, untuk beban merata ini kita bisa mengibaratkannya beban itu sebagai luasan, karena kan sebenarnya buat beban itu Q kecil ya, nih yang Newton per meter dikali X kan, atau kita ibaratkan Q kecil ini sebagai tinggi dan X itu sebagai alas gitu, atau lebar dikali tinggi gitu. Nah, untuk ini kita ambilnya D6. D6. D6 ini berarti kan ada di 2 meter dari sini kan. Ini kan 4. Nah, berarti ada di 2 meter sebelah kanan sini. Kita kalau di sini. Set itu. Nah, maka D6 ini dia punya total beban, yaitu senilai luasan ini trapesium kecil dan ini kan yang beban tadi. Maka kita bisa ambil patokannya dari sini, dari D4. Kenapa D4? Karena D4 itu ini perbatasan antara sebelum dan pokoknya pas mau masuk ke beban merata gitu. Jadi dia awal dari beban merata D4 ini. Nah, di D6 ini sama dengan D4 tadi dikurang, karena ke bawah lagi bebannya, dikurang 1,2, 1 dikali 2. Apa 1 dikali 2? 1 tinggi ini dan 2 itu jaraknya. Jadi ini buat yang kotak dulu ya. 1 dikali 2 dapat segini, yang kotak kecil. Dan dikurang lagi setengah dikali 2 dikali 2/8 dikali 4,1. Nah, ini adalah beban segitiga yang kecil. Jadi untuk luasan trapesium kecil ini kita bagi jadi segitiga kecil yang atasnya dan kotak kecil yang di bawahnya. Jadi 1 dikali 2 terus dikurang lagi setengah dikali Q yang segini nih, yang kecil ini, dikali jaraknya 2. Nah, 2 ini jaraknya, dan 2/8 dikali 4,1 ini adalah Q kecilnya. Ini perbandingan segitiga. 2/8 dikali Q. Atau kalau misalkan kita rumus jadinya, kita bisa pakai Qx kuadrat per 2L. Berarti D6 bisa didapatkan dari D4 dikurang Q dikali X untuk yang persegi panjang, dikurang 4,1 dikali 2 kuadrat, ini Q dikali X kuadrat, X nya 2 dibagi 2 dikali L nya itu 8, berarti L itu adalah panjang dari beban merata si segitiga, dapat senilai min 4,757. Lalu D8 kita ambil 2 meter lagi setelah D6 ini.
Berarti dia ada kira-kira di sini nih, di 1 meter sebelum RAV, sebelum tumpuan A. Nah, maka D8 ini bisa kita dapatkan dari tinggal mengganti X-nya aja. Karena apa? Karena segitiga dan perseginya masih sama, maka dia bangun yang sama, cuma lebih besar kan. Jadi dia tadinya segini nih, jangan segini, dia jadi segini, lebih besar. Maka D4 ini kita ganti X-nya aja dari rumus yang D6. Yang tadinya 2 jadi 4 karena kan nambah 2 ya. Nambah 2 X-nya, ini juga X-nya nambah 2. Jadi 1 dikali 4 dikurang 4,1 dikali 4 kuadrat dibagi 2 dikali 8. Maka ini D4 ya depannya. D4 dikurang itu tadi dapat hasilnya min 9,832. Lalu kita ambil jarak di tumpuan, berarti 9 meter kan. Nah, di sini saya bikin ada di 9A dan D9B. Kenapa? Karena di sini dia ada tumpuan. Tumpuan itu punya gaya terpusat yang arahnya ke atas kan. Karena dia reaksi, maka dia kebalikan dari beban-beban yang nilainya ke bawah, dia ke atas. Dan dia punya dua nilai. Ada yang sebelum dijumlahkan oleh RAV, sebelum dijumlahkan oleh reaksi tumpuan di A, dan ada yang setelah dijumlahkan. Nah, ini kita pakai gini untuk memudahkan ntar pembuatan grafiknya. Nah, D9A ini kita masih patokannya D4. Kenapa? Karena dia masih dalam satu bidang gitu. Jadi selama dia di bidang ini nih, masih satu bidang yang trapesium ini, kita masih pakai acuan yang sama, yaitu D4 saat dia sebelum masuk ke beban merata. Dia D4 dikurang, tinggal ganti X-nya aja, jadi 4 jadi 5, 4 5 karena nambah 1, segini hasilnya. Itu sebelum dijumlahkan RAV. Nah, D9B dia ini masih sama ya kan, terus tapi ditambah RAV. Maka nilai dari D9A ini ditambah RAV, dia dapat nilai yang ini, 25,929 Newton. Oke, itu dapat, dan kita beralih ke dari titik ini kita beralih ke 2 meter setelahnya. Berarti kira-kira di titik sini nih. Kenapa 2 meter? Ya itu biar tadi lebih sedikit aja, dan karena ini SFD dia nggak perlu terlalu detail kayak BMD. D11 kita bisa dapatkan masih acuan sama, D4 dikurang 1,7, ini 1 dikali 7 maaf. Jadi ini 7 meter jarak dari sini ke sini ya kan. Ini kita tinggal ganti X nya aja nih, ini nambah 2, berarti ini juga nambah 2 meter, nambah 2 meter, dari 5 jadi 7, dan RAV nya masih sama, 39,067, langsung dimasukin, dapat hasilnya ini. Terus D12 itu ini nih, perbatasan antara beban merata trapesium yang ini ya dengan persegi panjang yang ini nih, yang tegak. Nah, acuannya masih sama D4, lalu dikali X nya diganti, dari 7 jadi 8, kita dapatkan nilai segini, 12,935. lalu ada D14, ini ada A dan B. Kenapa 14 itu di sini? Lagi-lagi karena ada beban terpusat, ada yang sebelum dijumlahkan dan setelah dijumlahkan beban terpusat. Ada ini kita pakai patokannya D12 karena kita ini udah dapat sampai sini dan ini udah beda beban meratanya, maksudnya udah bisa dipisahkan gitu, karena ini udah kotak gitu ya, tadi kan segitiga, ini udah bisa dipisahkan. Jadi D12 dikurang sama luasan ini langsung, 5,1 dikali 2 dapat 12,935 dikurang 10,2 jadi 2,735 Newton. Lalu D14B dia dijumlahkan sama beban terpusat ya kan, dikurang 3,1 dikali sin 30 jadi 1,185 Newton. Lalu dari sini kita beranjak langsung ke sini, dan karena dari sini ke sini kita nggak ada beban vertikal apa-apa, maka D17 sama dengan D14B, yaitu 1,185 Newton. Nah, setelah itu dari D17 ini kita ke langsung ke sini 18,5, jarak 18,5 meter. Di sini dia ada dua, ada A dan B ya kan, karena dia ada beban terpusat lagi.
Nah, terus D18,5 ini bisa pakai acuannya D17. Ya, D17 ini di sini tadi sebelum beban merata, terus dikurang sama luasan yang segini, yang kecil, 1,1 tingginya, dikali lebarnya 1,5. Dapat hasilnya minus 0,467. Lalu setelahnya di yang B, 18,5B, dia dijumlahkan sama beban terpusatnya. Beban terpusatnya ini minus 11, ya kan? Terus dijumlahkan, senilai ini sama aja, jadi di 18,5A dimasukin, terus hasilnya ini minus 11,467 Newton. Nah, setelah ini kita ambil ke biasanya kan 2 meter ya, tapi karena ini biar gampang jadi 20 aja jaraknya, pokoknya di sekitar sini. Nah, di sini kita tinggal ganti X nya aja. Jadi kan X 1,5 ya, ini diganti diganti jadi 3, karena nambahnya 1,5 kan, dapat dia min 13,117. Terus yang di D22 juga ganti X nya aja jadi 5, min 15,317. Ini juga sama, tinggal diganti X nya aja, dia D23,5 itu ada di sini perbatasan. Nah, dikali 6,5, jadi X nya ganti 6,5, dan didapetin nilainya segini, min 16,967. Lalu di D25 ini adalah tengah-tengah antara beban merata yang terakhir ini, yang kotak terakhir ini. Kenapa diambil tengah-tengah? Karena itu cukup kayaknya untuk jarak 3 meter ini kita ambil tengah-tengah supaya nanti grafiknya bisa kita dapetin gitu, yang linear. Nah, D25 ini sebenarnya kita bisa pakai acuan D23,5, tapi ini ya nggak apa-apa, saya masukin aja. Ini kan juga bisa lihat nih, jadi D25 itu D17 dikurang 1,1 dikali 6,5 dikurang 11. Yang ini itu sama nih, segini ya kan, segini itu sama kayak atasnya kan, sama kayak yang di 23,5, tapi bedanya dia dikurang lagi luasan yang baru, 4,1 dikali 1,5 ya, dikurang sama segini nih kan, tadi tengah-tengah, berarti luasan yang segini aja ya kan. Nah, dari situ kita bisa dapetin nilainya segini, min 23,117 Newton. Terus kita langsung ke ujung. Di beban paling ujung ini dia ada 2, karena ada RBV, ada beban terpusat lagi. Nah, jadi yang sebelum dijumlahin beban terpusat dia adalah D23,5, ini senilai ini D23,5 dikurang luasan yang X nya diganti jadi 3, itu kita dapetin minus 29,267. Nah, untuk yang terakhir kita tinggal jumlahin dia dengan RBV aja. Dan karena ini dia di ujung tumpuan, di ujung batang, dan di ujung batangnya ada tumpuan, maka nilai SFD-nya harus 0. Jadi nilai di 26,5 yang A ini harus sama dengan nilai RBV, supaya pas dijumlahin dia jadi 0. Iya, beda tanda aja gitu. Nah, ini kebetulan udah dapat 0, berarti udah benar perhitungannya. Lalu letak SFD sama dengan 0-nya, kita bisa dapatkan 0 ini nih. Kalau ini kan kita melihat dulu dia ada di mana nih yang 0-nya gitu. Nah, kita bisa lihat di antara ini dengan ini 0-nya kan, ini ada plus 1 dan ini minus 0, sekian. Nah, ini kita lihat ada di mana, 17, berarti di sini kan, dan 18,5 berarti dia ada di beban merata yang kotak gitu. Nah, kalau di beban merata yang kotak, dia kan SFD-nya nanti miring gitu ya, linear gitu kan. Berarti kita bisa mendapatkan dari interpolasi, persamaan interpolasi ini. Nah, jadi gimana caranya? Ini jarak yang 2, beratnya ini X2 ya. X2 dikurang X1, X1 nya 17, terus dikurang ini D2, D pada X 18,5 dan D1, D pada saat 17, jarak 17, sama dengan X itu yang dicari, maksudnya SFD sama dengan 0, dikurang 17 X1 ya tadi, X dikurang X1 dibagi 0 kan tadi nyari D nya itu berapa, 0 dikurang D1 gitu. Nah, ini teman-teman ke kalkulator dan pakai fungsi solve,
X, ya pokoknya pakai fungsi solve, nanti X nya didapatkan langsung 18,076. Nah nanti SFD90 ini kita bisa gunakan untuk mengetahui nilai BMD maksimum.